Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan tema peran tasawuf dalam kehidupan modern. Baik, langsung saja di sini ada pengertian tasawuf. Nah, ada beberapa pendapat tentang yang dikemukakan oleh para ahli tasawuf tentang definisi tasawuf ini. Nah, setidaknya ada 7 macam pemikiran mengenai arti tasawuf ini. Yang pertama ada tasawuf yang berasal dari kata ahlus sufah yang memiliki arti sekelompok orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Nah, mereka ini mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua ada tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti suci atau bersih. Nah, di sini suci memiliki arti bahwa orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada tasawuf berasal dari kata sof yang berarti orang-orang yang ketika sholat berada di sof yang paling depan. Lanjut, yang keempat ada istilah tasawuf yang dinisbatkan kepada orang-orang Bani Sufah. Lalu ada tasawuf yang berasal dari kata soufi yang berarti kebijaksanaan. Lalu ada tasawuf berasal dari kata soufanah yang itu berarti bangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Nah, lalu yang terakhir ada tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wool. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kata maupun definisi tasawuf ini tidak dikemukakan dalam Al-Quran. Namun ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli tasawuf. Nah, namun di sini kami akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli tasawuf yang ada. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa tasawuf adalah memakan makanan yang halal, mengikuti akhlak yang baik, mengikuti perbuatan dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tercantum dalam sunnahnya yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Lalu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengatakan bahwa tasawuf adalah menyucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan kholat, dengan riyadoh, dengan taubat dan juga dengan ikhlas. Lalu ada Imam Al-Junaidi yang berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari mengganggu perasaan manusia, memandang kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, juga bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang, memegang erat janji Allah Subhanahu wa taala dalam hal hakikat serta mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sekian banyak pengertian tasawuf yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tasawuf pada dasarnya adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mengetahui tingkah laku nafsunya dan juga sifat-sifat dari nafsu pada dirinya, baik yang buruk maupun yang terpuji. Nah, karena itu kedudukan tasawuf dalam Islam diakui sebagai ilmu agama yang berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Nah, di mana secara filsafat sufisme itu lahir dari salah satu komponen dasar agama Islam, yaitu iman, Islam juga ihsan. Nah, kalau iman itu melahirkan ilmu teologi atau biasa disebut dengan kalam. Nah, sedangkan Islam melahirkan ilmu syariat dan maka ihsan ini melahirkan ilmu akhlak atau yang disebut dengan tasawuf.
Pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. Sedangkan modern diartikan sebagai terbaru, secara baru, mutakhir. Dengan demikian, secara harfiah, masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Masyarakat modern selanjutnya sering disebutkan sebagai lawan dari masyarakat tradisional. Adapun ciri-ciri dari masyarakat modern terdiri atas 1. Bersifat rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal, pikiran daripada pendapat emosi. Yang kedua, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh. Yang ketiga, menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bersifat terbuka, yakni mau menerima saran, masukan, baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun datangnya. Yang kelima, berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaan bagi masyarakat. Problematika masyarakat modern. Kehidupan masyarakat modern identik dengan mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengesampingkan pemahaman agama. Mereka beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu meningkatkan taraf kehidupan. Padahal tidak selamanya seperti yang diharapkan, karena kemajuan di bidang etnologi yang berkembang pada masyarakat modern akan memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia, yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya tentu saja akan meningkatkan keragaman budaya yang tersedia melalui penyediaan informasi yang menyeluruh sehingga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan baru dan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf masyarakat. Adapun dampak negatifnya, yaitu dari kemajuan teknologi akan menimpa kehidupan masyarakat jika teknologi berada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agama mengalami gangguan, atau berada pada tangan-tangan orang yang tidak berakhlak atau yang tidak bertanggung jawab. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa disadari membuka peluang yang besar bagi penyalahguna, sehingga menimbulkan kerusakan atau yang disebabkan karena mereka senantiasa menyalahgunakan ilmu untuk tujuan yang kurang tepat. Misalnya, menggunakan teknologi informasi seperti komputer dimanfaatkan untuk tukar menukar informasi dalam rangka penipuan, menyebarkan film-film terlarang, dan sebagainya. Televisi dimanfaatkan untuk menampilkan siaran-siaran yang dapat merusak bangsa. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk mengeksploitasi alam demi kepuasan dirinya tanpa rasa tanggung jawab apapun. Kecanggihan senjata dimanfaatkan untuk menyakiti sesama manusia. Dari sikap mental yang demikian itu, kehadiran iptek telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern sebagai berikut. Yang pertama, desintegrasi ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada di tali, pengikat, dan penunjuk jalan yang menguasai semuanya, sehingga kian jauhnya manusia dari pengetahuan akan kesatuan alam. Yang kedua, kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan
yang coraknya kering nilai-nilai spiritual dan terkotak-kotak, maka manusianya menjadi pribadi yang terpecah. Hilangnya kekayaan rohaniah karena jauhnya dari ajaran agama. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek. Berbagai iptek disalahgunakan dengan efek negatifnya sebagaimana disebutkan di atas tadi. Yang keempat, pendangkalan iman. Manusia tidak tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu, bahkan hal itu menjadi bahan tertawaan dan dianggap tidak ilmiah dan kampungan. Yang kelima, pola hubungan materialistik. Pola hubungan satu dan lainnya ditemukan oleh seberapa jauh antara satu dan satu lainnya dapat memberikan keuntungan yang bersifat material. Yang keenam, menghalalkan segala cara. Karena dangkalnya ilmu dan iman dan pola hidup materialistik, manusia dengan mudah menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Yang ketujuh, stres dan frustasi. Manusia menggerakkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya untuk terus bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Sehingga apabila ada hal yang tidak bisa dipecahkan, mereka stres dan frustasi. Ya, dan terakhir yang kedelapan, kehilangan harga diri dan masa depannya. Mereka menghabiskan masa mudanya dengan memperturukan hawa nafsu dan menghalalkan segala cara. Namun ada suatu saat tiba waktunya mereka tahu segala tenaga fisik, fasilitas, dan kemewahan hidup sudah tidak dapat mereka lakukan. Mereka merasa kehilangan harga diri dan masa depannya. Peran tasawuf dalam masyarakat modern. Peran tasawuf dalam masyarakat modern ini sangat penting untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Problematika manusia modern ini cenderung meletakkan dunia sebagai tujuan finalnya. Perlahan harus dikikis dan dihilangkan. Adapun bentuk ajaran untuk membersihkan jiwa dan penyakit sosial dapat dilakukan dengan 3 tahapan seperti tahalli, dan tajalli. 1. Tahalli. Tahalli yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, membanggakan diri, buruk sangka, dan lain sebagainya. Tahalli yaitu mensucikan atau menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dengan taat lahir dan taat batin. 3. Tajalli yaitu terungkapnya nur gaib untuk hati yang bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga orang merasa dengan kesadarannya itu berada kehadiratnya.